Ganda khas BMW seperti dipakai X6M dengan output 608 PS. Rumor lain mengatakan varian M juga mendapatkan motor elektrik. Bila benar diaplikasikan, daya dorongnya bisa meningkat sampai 709 PS, akibat kombinasi mesin pembakar BBM dengan motor listriknya. Seperti dinukil dari carscoops.com, 1811, ia turut memakai sistem penggerak roda all-wheel drive layaknya M5. Terlepas dari tipenya, X8 dirumorkan mengusung desain yang berbeda dari lini X lainnya. Dilansir dari motor1.com, 1811, rupanya tak mengambil dari model X7. Dimensinya juga tak lebih besar dari X6. Dalam kata lain, BMW mengaplikasikan gaya berbeda dan baru, termasuk kidney grill khas BMW yang sering menjadi bahan perbincangan. Sayang, BMW belum mengeluarkan pernyataan resmi yang membenarkannya. Lantas kapan meluncur? Jika benar X8 dirilis, kemungkinan waktunya akhir 2020 atau awal 2021. Itu pun diduga bukan model produksi, melainkan konsep. Berarti bisa saja produk massalnya mendebut setahun kemudian. Sementara versi hibrida dan paling bertenaga menyusul. BMW X8 diyakini menjadi SUV termewah pabrikan dengan harga lebih tinggi dari X7. Khusus opsi M, mobil dari manufaktur berlogo baling-baling pesawat ini bakal bersaing dengan Audi RS Q8, Mercedes-AMG GLE 63 dan Porsche Cayenne Turbo. HFD, Audi. Sumber, Carscoop, Motor 1, BMW Blog. Ruang yang besar tentu membutuhkan konfigurasi pelek dan ban sesuai. Luma CLR 24 RS Alloy dipilih untuk mengisi kekosongan di 4 sisi. Clear hitam dengan tepian mengilap mempercantik motif multispokenya. Berdimensi 24 inci, pada depan lebarnya 10 inci, dan 13 ini untuk belakang. Cengkraman ban makin luas seharusnya mempengaruhi pengendalian, sambil mempertahankan beban unspru minimum. Karet bundar performa tinggi dengan ukuran 295 dan 355 mm dipercaya. Luma juga menyediakan pilihan lebih kecil, 23 inci bernama CLR 23LR. Desainnya tak kalah menarik. Buritan tak terlalu ekstrim. Diffuser gelap terlihat jelas bersama bumper dengan bukaan knalpot ganda di kedua ujung. Area itu menyambung dengan fender belakang yang mencuat. Sementara spoiler atas yang meneruskan garis atap, melengkapi tampilan sporty dan elegan. Interior tak diubah secara spesifik. Lantaran Luma menyodorkan opsi personalisasi bagi konsumen seluas-luasnya. Mulai dari menyematkan satu set pedal aluminium, karpet dengan bordir khusus, sampai lapisan kulit dengan motif atau warna tertentu, dapat diwujudkannya. Saat pengenalan konsep pada 2019, Luma sempat mengungkapkan paket ini mencakup tuning jantung mekanis. Mesin V8 berkubikasi 4,4 liter berteknologi turbocharge disetel ulang, termasuk mengganti sistem pembuangan gas. Sayangnya, saat ini opsi tersebut belum terrealisasi, alias baru sebatas body kit, pelek dan interior. Paket CLR X7 Luma termasuk pelek 23 inci dibanderol mulai €16.750 atau 280 jutaan rupiah. Penggunaan pelek lebih besar tentu membuat harga bertambah. Angka ini belum termasuk biaya pasang dan pengecatan. HFD Audi, BMW dikabarkan tengah mengembangkan X8. Menariknya, tak tanggung-tanggung 3 varian bakal dihadirkan. Tak hanya model standar, ada juga versi plug-in hybrid vehicle, PHEV, yang dinamakan M45e. Menurut BMW Blog, SUV hibrida menggendong jantung mekanis konvensional peminum bensin, dengan konfigurasi 6/3,0 liter dan motor elektrik. Ia dipadukan sistem penggerak xDrive 45e dari X5 teranyar. Prediksinya tenaga yang dikeluarkan mencapai 394 PS dan torsi 600 Newton, performanya tentu lebih bertenaga. Dibutuhkan 5,6 detik baginya untuk melesat dari 0 ke 100 kpj. Adapun kecepatan puncaknya mencapai 235 kpj. Skema dapur pacu juga bisa menggunakan perangkat elektriknya saja. Namun, kecepatan tertingginya turun menjadi 135 kpj, lantaran produksi dayanya sebesar 114 PS dan momen puntir 264 Newton. Komponen elektrifikasi X8 ditenagai baterai 24 kWh dengan kemampuan jelajah bervariasi, antara 67 sampai 87 km. Ini bergantung gaya berkendara pengemudi dan kondisi jalan.
Varian tertinggi selain X8 dan versi hybrid, SAV itu juga memiliki opsi M. Adanya embel-embel huruf ini tentu menawarkan keluaran tenaga yang lebih galak. Mesin berspesifikasi V8 4 liter berteknologi turbocharged Brembo serta limited slip differential yang sanggup mengunci sekuat 2000 Newton di gardan belakang. Soal tampilan, eksekusi bodykit cenderung sederhana sebagaimana gaya Alpina pada umumnya. Di depan, bumper berhiaskan tulisan Alpina dibuat sedikit gondrong dan mengadopsi kanal udara besar. Bertujuan agar pendinginan mesin kian optimal. Di bokong pun tidak begitu kentara. Apron tambahan membungkus knalpot dual tip racikan Alpina, ditambah permainan sirip vertikal di tengah. Update visual diakhiri oleh pelek Alpina Dynamic 21 inci dibalut sepatu 285/45R21. Andai kurang greget, konsumen dapat memilih opsi sepatu Alpina Classic 20 spoke berdiameter 23 inci dikelir antracite. Ringan, pelek forget ini memangkas bobot sampai 12,7 kg per set. Tak hanya itu, telapaknya menggunakan ban Pirelli, berukuran 285/35 ZR23 di depan dan 325/30 ZR23 belakang, spesifik dikembangkan untuk XB7. Interior XB7 sudah sangat menggugah dalam keadaan standar, tersedia dalam pilihan 6 atau 7 bangku. Alcantara dan leather tersebar di seluruh kabin, ditambah soft close door dan panoramic sunroof terpisah 3 bagian. Dapat pula memilih Lavalina leather jika ingin semakin mewah. Ada juga opsi headliner bermandikan cahaya bintang lewat pendar LED ala Rolls-Royce. Konsumen tentu dapat pula menentukan komposisi desain interior mulai dari jahitan, piping, emboss, dan lainnya sesuai selera. XB7 menjadi SUV Alpina pertama yang memasuki pasar AS, banderolnya dimulai dari $141,3 ribu Amerika atau sekitar 2,08 miliar rupiah. Lebih murah, $2.000 Amerika, 29 jutaan rupiah, ketimbang sedan flagship B7. Alpina mulai membuka pesanan pada Mei ini dan mulai melakukan pengiriman pada September. KRM Tom. Sumber, Motor 1, Alpina Automobil. BMW X7, SUV super mewah yang memancarkan aura tangguh. Bagi sebagian orang, desainnya sudah cukup dan sayang untuk diotak-atik. Namun, Lumma Design, rumah kreatif otomotif asal Jerman, mengubah wujudnya dengan menyediakan paket modifikasi bernama CLR X7. Tubuhnya dibuat makin berotot dan rendah, terutama sektor kaki-kaki. Bodykit buatan Lumma sendiri mencakup semua sisi. Bumper depan banyak diberikan detail berupa corak honeycomb, baik pada intake maupun rumah fog lamp. Lekukan kekinian pada area lampu kabut menguatkan konsep sporty. Lebar X7 yang sudah besar makin dimelarkan sekitar 50 mm tiap sisi. Kubah fender menonjol, sehingga membuatnya terasa dapat melewati beragam medan. Walau memang ini lebih kepada estetika. Menariknya terdapat bukaan pada area ini yang berfungsi sebagai saluran udara untuk mendinginkan sistem pengereman. Penggerak 6 silinder, segaris, berkapasitas 3 liter. Menurut BMW, mereka melakukan tuning ulang untuk menambah tenaga. Daya puncaknya menyentuh 385 PS dengan momen puntir 520 Newton. Angka terakhir itu bisa naik hingga 540 Newton saat sistem mild hybrid membantu. Versi M60i diberikan mesin V8 dengan kapasitas 4,4 liter. Dengan imbuhan twin power turbocharger, menghasilkan 537 PS dengan torsi akhir 750 Newton, penggerak ini akan membawa X7 dari 0 hingga 100 km per jam dalam tempo 4 detik saja. Terakhir, X7 diesel. Di balik moncongnya tertanam mesin 6 silinder turbo diesel yang menelurkan 357 PS dengan torsi 700 Newton. Kalau didorong oleh mild hybrid, torsinya bertambah 20 Newton, DDN, Tom. Jika divisi motorsport BMW enggan meracik X7M, lain cerita dengan Alpina. Baru-baru ini sang tuner BMW meluncurkan XB7 sebagai alternatif jika menginginkan full-size SUV performa tinggi. Sektor mesin jelas kena sentuhan, disudahi ubahan visual sederhana khas modifikator asal Buchloe, Jerman, 360 PG Selecte RALS Afspel Qualität. Jika melihat tingkatan kasta, performa Alpina XB7 tentu dibuat melebihi varian tertinggi X7 M50i.
Jantung 4,4 liter V8B turbo tidak dibiarkan standar. Alpina mengoptimalkan sistem turbocharging dan pendinginan. Dua twin-scroll turbocharger dengan turbin 54 mm memfasilitasi perubahan embusan gas buang menjadi tekanan udara ke intake secepat mungkin. Hasilnya, torsi maksimum diraih sejak putaran rendah dengan peningkatan respons mesin. Output ikutan meningkat, unit V8 ini sekarang sanggup menghasilkan 621 HP. Lebih menarik lagi, keberlimpahan torsi 800 Nm sejak 2000 rpm sampai 5000 rpm. Ekstraksi daya disalurkan oleh gearbox otomatis 8 percepatan dengan Alpina Switchtronic. Dibantu ZF, transmisi tipe 8HP76 ini telah ditingkatkan agar sanggup bertahan dengan puntiran ekstra kuat unit V8BI Turbo. Berikut pula menyajikan perpindahan cepat. Kombinasi mesin dan drivetrain memberikan potensi performa tinggi kepada SUV seberat lebih dari 2,5 ton. Hanya butuh waktu 4,2 detik bagi XB7 untuk mencapai 100 kpj dari posisi diam. Bejek terus pedal gas dan 10,7 detik kemudian diklaim instrumen panel menunjukkan angka 200 kpj. Kalau nyali masih kuat, SUV Gambot ini bakalan terus berlari hingga harus dibatasi sampai 290 kpj. Fantastis! Sebagai catatan, sepatu mengenakan opsi standar berukuran 21 inci. Handling turut diperhatikan dengan mengadopsi Alpina Sport Suspension. Komposisi kaki-kaki dapat menyesuaikan berbagai kebutuhan, dari kenyamanan sampai menawarkan dinamika ala kompetisi. Pun ketinggian dapat berubah sejauh 40 mm tergantung situasi dan mode berkendara. 3 mode Active Steering disediakan guna mendukung stabilitas atau ketajaman respons. Sektor handling disudahi oleh peranti penghela laju. BMW mengumumkan permajaan untuk X7. Bukan all new memang, tapi kebiasaan pabrikan Jerman. Yakni berupa facelift yang membawa ubahan cukup signifikan. Mulai dari tampilan dan fitur di dalam kabinnya. Revisi desain eksterior menghasilkan paras berubah banyak, malah terlihat rumit. Lampu depan terlihat bertumpuk di mana paling atas, sejajar dengan garis kap mesin adalah DRL. Di bawahnya berfungsi sebagai lampu utama. Model begini sepertinya bakal jadi bahasa desain mereka yang diterapkan pada BMW 7, seri sedan serta versi elektriknya, i7. Grill depan tidak berubah banyak, tapi BMW menyematkan lampu yang akan berpendar dari balik grill. Macam Rolls-Royce. Apa gunanya? Untuk mempertegas penampilan dan kehadirannya. Kami yakin, para sales BMW akan sangat menjual fitur ini untuk calon konsumen X7. Grill, Iconic Glow, tersebut adalah standar kalau Anda memilih X7 paling mahal, M60 xDrive. Di varian lainnya bersifat opsional. Pada M60i juga bisa dilihat perbedaan warna grill dan aksen metal. Yang diganti clear hitam glossy. Bahkan lampu utama diberikan kesan smoke. Terlihat lebih gagah memang, tapi entah kenapa terasa ada yang kurang. Mungkin ini hanya masalah selera. Bagian samping tak kalah bikin takjub. BMW memberikan X7 pelek baru berukuran 23 inci. Ya tidak salah, 23 inci. Meski tersedia sebagai opsi, ukurannya bukan main-main. Standarnya adalah 21 inci untuk M60i. Versi xDrive 40i yang jadi varian bawah diberikan pelek 20. Interior X7 terbaru diberikan beberapa perubahan. Pertama, paket infotainment yang digerakkan oleh sistem operasi iDrive 8. Ini pertama kalinya ada BMW bermesin konvensional yang memanfaatkan iDrive 8. Sebelumnya, hanya tersedia pada BMW EV macam 93 atau i4. Sarana menampilkan informasi dan hiburan didukung oleh layar sebesar 14,9 inci untuk penumpang. Data berkendara tampil pada layar 12,3 inci di balik setir. Harus diakui, desain dashboard ini berbanding terbalik dengan bentuk muka X7 yang ruwet. Bentuknya bersih, tombol-tombol tertata rapi di dashboard yang rata. Kesan luas juga didapat dari bentuk seperti ini. Meski ada saja fitur yang entah apa fungsinya, seperti grafis LED di depan penumpang yang menampilkan lambang X7 atau M. Armrest depan menyatu dengan tempat bersemayam kendali iDrive 8. Terlihat kompleks karena banyak tombol di situ, tapi seperti kebiasaan BMW, tidak sulit untuk memahaminya. Di tempat ini terdapat tombol start, stop mesin, knop pengatur ketinggian suspensi, knop transmisi,
tombol traction control dan sebagainya. Pilihan mesin. BMW memberikan 3 pilihan mesin untuk calon konsumen. Ketiganya dibekali sistem mild hybrid berdaya 48 V dan transmisi 8-speed Steptronic. 2 berbahan bakar bensin dan 1 diesel. X7 xDrive 40i diberikan.